Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana jumlah pasien virus flu Singapura di Kota Depok, Jawa Barat melonjak sejak beberapa bulan terakhir. Flu Singapura ini didominasi pasien anak-anak. Jumlah pasien anak dengan kasus flu Singapura di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok mengalami kenaikan sejak bulan Januari lalu. Flu Singapura juga dikenal dengan penyakit kaki, tangan, dan mulut dan merupakan penyakit menular. Flu Singapura umumnya menyerang anak-anak usia 5 hingga 10 tahun, namun penyakit ini lebih rentan menyerang anak di bawah usia 5 tahun. Jumlah pasien virus flu Singapura di RSUD Kota Depok pada bulan Januari 1 pasien, bulan Februari 4 pasien, dan bulan Maret sebanyak 10 pasien. Flu Singapura itu kan sebetulnya penyakit virus ya, istilah self-limiting disease. Dia akan sembuh sendiri kalau orang tuh kuat. Itu gejalanya pada demam 1-2 hari, timbul ruam-ruam merah pada tangan dan kaki, dan biasanya juga pada mulut. Flu Singapura sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya jika daya tahan tubuh pasien kuat. Perawatan di rumah sakit diperlukan jika gejala flu Singapura dirasakan sudah mengganggu dan mengkhawatirkan. Ya pemirsa, setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto gesit menemui elit parpol lawan. Prabowo disebut ingin memperkuat koalisi dengan merangkul semua pihak dalam pemerintahan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto gesit menemui parpol lawan. Opini bahwa Prabowo ingin memperkuat koalisi tak diragukan kala dirinya pernah berkata ingin merangkul semua pihak dalam pemerintahan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting, ya. Tak lama setelah karpet merah yang digelar Partai Nasdem untuk Prabowo di Nasdem Tower, Partai Persatuan Pembangunan menyusul memberi ucapan selamat kepada paslon Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres 1 putaran. Ucapan selamat P3 kepada Prabowo Gibran disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sementara itu, angket melalui DPR untuk wacana digulirkannya hak penyelidikan kecurangan pemilu 2024 dinilai tarik ulur maju mundur. Di sisi lain, sengketa pemilu telah dimulai. Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud telah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka membenarkan pertemuannya dengan Capres terpilih Prabowo Subianto. Ya, dalam pertemuan tersebut pemirsa membahas mengenai rencana penyusunan kabinet pemerintahan. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan media dan membenarkan ada pertemuan dengan calon Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Meski tidak menjelaskan secara terperinci, Gibran tidak menampik bahwa pertemuan tersebut salah satunya juga membahas rencana susunan kabinet pemerintahan. Partai lain juga, ya banyak. Soal kabinet itu? Ya salah satunya itu. Bersama mungkin ada pembicaraan partai yang koalisi. Ya partai-partai lain juga, ya. Terima kasih ya. Gibran di koalisi. Diinformasikan sebelumnya Gibran telah bertemu Prabowo Subianto usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemenang Pilpres 2024 pada Jumat 22 November 2024 kemarin. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Capres-Cawapres Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud MD menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kedua paslon meminta kemenangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan segera diadakan pemilu ulang.
Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, menggugat hasil pemilu Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menilai ada indikasi kecurangan selama, sebelum, hingga setelah pemungutan suara. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud resmi mendaftar ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu sore. Mereka membawa tumpukan berkas berisi surat permohonan setebal 151 halaman beserta daftar bukti dan saksi. Ada 30 saksi dan 10 ahli yang disiapkan untuk hadir di persidangan. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan segera diadakan pemungutan suara ulang. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak. Sebelumnya Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK pada Kamis pekan lalu. Mereka meminta pemilu ulang tanpa diikuti Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Menurut tim hukum Amin, pencalonan Gibran bermasalah sejak awal. Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum digelar Rabu 27 Maret 2024. Adapun putusannya akan dibacakan pada Senin 22 April 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hukum Prabowo Gibran mendatangi Mahkamah Konstitusi. Ya, mereka mendaftar untuk menjadi saksi dalam sengketa pemilu 2024. Tim hukum Prabowo Gibran tiba di gedung Mahkamah Konstitusi sekitar pukul 20:50 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka datang untuk menjadi pihak terkait dalam menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Mahfud MD di MK. Tim pembela Prabowo Gibran diantaranya Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, Hinca Panjaitan, Hotman Paris, dan Otto Hasibuan. Tidak memenuhi syarat formil, maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling mendasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam